Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube The Sutrisna. Hari ini kita akan belajar bersama tentang energi part 2. Sebelum mulai, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar semakin banyak yang dapat manfaat. Langsung aja, kita mulai videonya. Energi mekanik. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah buah mangga yang menggantung di dahan pohon? Sesekali mungkin muncul harapan agar buah tersebut jatuh ke tanah. Namun, tahukah kalian apa yang sebenarnya terjadi ketika buah itu akhirnya terlepas dari tangkainya? Untuk dapat jatuh dari ketinggian, buah mangga memerlukan energi. Saat masih berada di atas pohon, buah tersebut menyimpan energi dalam bentuk energi potensial gravitasi, yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya terhadap permukaan bumi. Ketika mangga mulai jatuh, energi potensial ini secara perlahan berubah menjadi energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Peristiwa ini menggambarkan keterlibatan dua bentuk energi yang saling berkaitan, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Gabungan dari kedua jenis energi tersebut disebut sebagai energi mekanik. Jadi, energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau karena gerakannya. Untuk memperjelas pemahaman kita, mari kita bahas dua komponen utama energi mekanik, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya atau ketinggiannya terhadap titik acuan. Dengan kata lain, energi potensial dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan, EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat atau Newton per kilogram, dan H adalah ketinggian benda dengan satuan meter. Dari rumus tersebut menunjukkan bahwa energi potensial suatu benda bergantung pada massa dan ketinggiannya. Semakin besar massa dan tinggi posisinya, maka semakin besar pula energi potensialnya. Karena energi potensial sebanding dengan jarak perpindahan benda, maka energi potensial juga sebanding dengan usaha benda tersebut. Hubungan ini dapat dinyatakan secara matematis dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan delta EP sama dengan M kali G kali delta H, di mana delta EP sama dengan EP2 dikurang EP1, dan delta H sama dengan H2 dikurang H1. Keterangan, W adalah usaha dengan satuan Joule, delta EP adalah perubahan energi potensial dengan satuan Joule, di mana EP2 adalah energi potensial keadaan akhir dan EP1 adalah energi potensial keadaan awal, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat atau Newton per kilogram, delta H adalah perubahan ketinggian benda dengan satuan meter, di mana H2 adalah ketinggian benda keadaan akhir dan H1 adalah ketinggian benda keadaan awal. Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan terhadap suatu benda akan sebanding dengan perubahan energi potensialnya. Dengan kata lain, semakin besar perubahan ketinggian dan massa benda, semakin besar pula usaha yang dibutuhkan. Setelah memahami konsep dan rumus energi potensial, mari kita pelajari beberapa contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Seorang pemanjat tebing bermassa 60 kg berada pada suatu ketinggian dari permukaan tanah, seperti tampak pada gambar. Berapakah energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh pemanjat tersebut? Gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pembahasan. Pada soal diketahui, M sama dengan 60 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan 100 meter. Ditanya, EP. Jawab, EP sama dengan M kali G kali H, sama dengan 60 kali 10 kali 100, sama dengan 60.000 Joule, sama dengan 60 kilojoule. Jadi, energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh pemanjat itu adalah 60.000 Joule atau 60 kilojoule. Soal nomor 2. Seorang pemain voli memukul bola ke atas seperti tampak pada gambar. Jika energi potensial bola pada ketinggian maksimum sebesar 10,5 Joule, berapakah ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut? Pembahasan. Pada soal diketahui,
M sama dengan 0,3 kg, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, EP sama dengan 10,5 Joule. Ditanya, H. Jawab, EP sama dengan M kali G kali H. H sama dengan EP bagi M kali G, sama dengan 10,5 bagi 0,3 kali 10, sama dengan 10,5 bagi 3, sama dengan 3,5 meter. Jadi, ketinggian maksimum yang dicapai bola itu adalah 3,5 meter. Soal nomor 3. Sebuah televisi bermasa 5 kg dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti tampak pada gambar. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan televisi tersebut? Pembahasan. Pada soal diketahui, M sama dengan 5 kg, H1 sama dengan 100 cm, kemudian kita konversikan ke satuan SI, sama dengan 1 meter, H2 sama dengan 300 cm, juga kita konversikan ke satuan SI, sama dengan 3 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, W. Jawab, W sama dengan M kali G kali delta H, sama dengan 5 kali 10 kali dalam kurung 3 kurang 1, sama dengan 5 kali 10 kali 2, sama dengan 100 Joule. Jadi, besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan televisi itu adalah 100 Joule. Soal nomor 4. Perhatikan gambar dua benda berikut. Benda 1 dan benda 2 memiliki massa dan ketinggian yang berbeda. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan perbandingan energi potensial benda 1 terhadap benda 2. Pembahasan. Pada soal diketahui, M1 sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 6 kg, H1 sama dengan 3 meter, H2 sama dengan 4 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, EP1 berbanding EP2. Jawab, EP1 per EP2 sama dengan M1 kali H1 per M2 kali H2, sama dengan 4 kali 3 per 6 kali 4, kemudian kita coret angka 4, sehingga menjadi 3 per 6, ini masih bisa disederhanakan sama-sama dibagi 3, menjadi 1 per 2. Jadi, perbandingan energi potensial benda 1 terhadap benda 2 adalah 1 berbanding 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Karena benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan, maka energi kinetik akan sebanding dengan kecepatan yang terjadi. Semakin cepat benda bergerak, energinya akan naik sebanding kuadrat kecepatannya. Secara matematis, energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Keterangan, EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Karena benda yang bergerak akan berpindah posisi, maka energi kinetik benda akan sebanding dengan usaha benda tersebut. Keduanya memiliki satuan yang sama yaitu Joule. Perubahan energi kinetik suatu benda sebanding dengan usaha benda bergerak, yang secara matematis hubungan tersebut dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. W sama dengan delta EK sama dengan setengah kali M kali dalam kurung delta V kuadrat, di mana delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1, dan delta V sama dengan V2 dikurang V1. Keterangan, W adalah usaha dengan satuan Joule, delta EK adalah perubahan energi kinetik dengan satuan Joule, di mana EK2 adalah energi kinetik keadaan akhir dan EK1 adalah energi kinetik keadaan awal. M adalah massa benda dengan satuan kilogram, delta V adalah perubahan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, di mana V2 adalah kecepatan benda keadaan akhir dan V1 adalah kecepatan benda keadaan awal. Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan terhadap suatu benda akan sebanding dengan perubahan energi kinetiknya. Dengan kata lain, semakin besar usaha yang dilakukan, semakin besar perubahan energi kinetik benda. Perubahan energi ini bisa membuat benda menjadi lebih cepat atau lebih lambat tergantung arah gaya dan kondisi geraknya. Setelah memahami konsep dan rumus energi kinetik, mari kita pelajari beberapa contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Sebuah bola bowling bermassa 7 kg sedang bergerak lurus, seperti terlihat pada gambar. Hitunglah energi kinetik bola tersebut. Pembahasan.
Pada soal diketahui, M sama dengan 7 kg, V sama dengan 4 meter per sekon. Ditanya, Eka, jawab, Eka sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, sama dengan setengah kali 7 kali 4 kuadrat, sama dengan setengah kali 7 kali 16. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi 16 dengan 2. Hasilnya 8, sehingga 1 kali 7 kali 8 sama dengan 56 Joule. Jadi, besar energi kinetik bola itu adalah 56 Joule. Soal nomor 2. Sebuah mobil mainan memiliki energi kinetik sebesar 36 Joule saat melaju di jalan lurus, seperti yang terlihat pada gambar. Berapakah kecepatan mobil mainan tersebut? Pembahasan. Pada soal diketahui, Eka sama dengan 36 Joule, dan M sama dengan 2 kg. Ditanya, V, jawab, Eka sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, V sama dengan akar 2 Eka per M, sama dengan akar 2 kali 36 per 2. Kemudian kita sama-sama coret angka 2 sehingga menjadi akar 36, sama dengan 6 meter per sekon. Jadi, besar kecepatan mobil mainan itu adalah 6 meter per sekon. Soal nomor 3. Seorang ibu mendorong troli berisi belanjaan seperti tampak pada gambar. Awalnya, troli bergerak dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Kemudian kecepatannya meningkat menjadi 1,5 meter per sekon. Hitunglah besar usaha yang dilakukan ibu terhadap troli tersebut. Pembahasan. Pada soal diketahui, V1 sama dengan 0,5 meter per sekon, V2 sama dengan 1,5 meter per sekon, dan M sama dengan 24 kg. Ditanya, W, jawab, W sama dengan setengah kali M kali dalam kurung delta V kuadrat, sama dengan setengah kali 24 kali dalam kurung 1,5 kurang 0,5 kuadrat, sama dengan setengah kali 24 kali 1 kuadrat, sama dengan setengah kali 24 kali 1, kemudian kita sederhanakan dengan membagi 24 dengan 2. Hasilnya 12, sehingga 1 kali 12 kali 1 sama dengan 12 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan ibu terhadap troli itu adalah 12 Joule. Soal nomor 4. Sebuah minibus dan sebuah mobil sedan melaju searah di jalan lurus, seperti tampak pada gambar. Hitunglah perbandingan energi kinetik antara minibus dan mobil sedan tersebut. Pembahasan. Misalkan pada soal ini, minibus kita anggap benda 1 dan mobil sedan kita anggap benda 2, maka pada soal diketahui, M1 sama dengan 5.000 kg, M2 sama dengan 4.000 kg, V1 sama dengan 10 meter per sekon, dan V2 sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya, EK1 berbanding EK2. Jawab, EK1 per EK2 sama dengan M1 kali V1 kuadrat per M2 kali V2 kuadrat, sama dengan 5.000 kali 10 kuadrat per 4.000 kali 20 kuadrat, sama dengan 5.000 kali 100 per 4.000 kali 400, kemudian kita sama-sama coret nolnya pada angka 5.000 dan 4.000, selanjutnya pada angka 100 dan 400, sehingga hasilnya 5/16. Jadi, perbandingan energi kinetik antara minibus benda 1 dan mobil sedan benda 2 adalah 5/16. Hukum kekekalan energi mekanik. Untuk mempermudah pemahaman tentang hukum kekekalan energi mekanik, perhatikan gambar berikut yang menunjukkan sebuah benda jatuh dari suatu ketinggian. Ketika benda jatuh dari suatu ketinggian, selalu terjadi perubahan bentuk energi, yaitu energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Pada titik tertinggi yaitu pada posisi A, benda hanya memiliki energi potensial EPA, sedangkan energi kinetiknya, EKA, sama dengan 0. Besarnya energi potensial di titik tersebut adalah M kali G kali H. Nah, saat benda mulai jatuh, energi potensialnya berkurang dan berubah menjadi energi kinetik. Semakin dekat ke tanah, energi potensialnya semakin kecil, sedangkan energi kinetiknya semakin besar. Di posisi B, benda mempunyai energi potensial EPB yang lebih kecil daripada EPA dan energi kinetik EKB yang lebih besar daripada EKA. Besarnya energi potensial di titik B yaitu M kali G kali H2, sedangkan energi kinetiknya yaitu M kali G kali H1 atau setengah kali M kali V kuadrat. Setelah menyentuh permukaan tanah yaitu pada posisi C, energi potensialnya EPC sama dengan 0.
dan seluruh energinya berupa energi kinetik EKC, yang besarnya sama dengan energi potensial saat di atas, yaitu M kali G kali H. Jumlah energi potensial EP dan energi kinetik EK pada suatu benda disebut energi mekanik. Jumlah energi mekanik suatu benda akan tetap, dimanapun posisinya, selama tidak ada pengaruh gaya luar. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Energi mekanik EM sama dengan energi potensial EP tambah energi kinetik EK sama dengan konstan. Energi potensial di posisi A EPA tambah energi kinetik di posisi A EKA sama dengan energi potensial di posisi B EPB tambah energi kinetik di posisi B EKB sama dengan energi potensial di posisi C EPC tambah energi kinetik di posisi C EKC. Setelah memahami konsep hukum kekekalan energi mekanik, mari kita pelajari beberapa contoh soal yang menggambarkan perubahan energi potensial dan kinetik pada benda bergerak. Soal: sebuah benda bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian tanpa kecepatan awal V0 sama dengan 0 seperti tampak pada gambar. Abaikan hambatan udara dan gunakan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan 1. Energi potensial dan energi kinetik benda setelah menyentuh permukaan tanah. 2. Energi potensial dan energi kinetik benda pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. 3. Energi mekanik benda selama gerak jatuh tersebut. Pembahasan. Pada soal diketahui, M sama dengan 200 gram. Kita konversikan kesatuan SI menjadi 0,2 kg. H sama dengan 20 meter. Jika pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah kita anggap berada pada titik A, kemudian pada permukaan tanah kita anggap titik B, maka H2 sama dengan 5 meter, sedangkan H1 sama dengan 15 meter. 15 meter kita peroleh dari hasil pengurangan dari 20 meter dikurangi 5 meter, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, 1. EPB dan EKB, 2. EPA dan EKA, dan 3. M. Jawab. Kita jawab terlebih dahulu pertanyaan nomor 1. Setelah menyentuh tanah, maka energi potensial benda EPB sama dengan 0. Sedangkan energi kinetiknya bisa kita cari dengan rumus EKB sama dengan M kali G kali H, sama dengan 0,2 kali 10 kali 20, sama dengan 40 Joule. Jadi setelah menyentuh tanah, energi potensial benda adalah 0, sedangkan energi kinetiknya sebesar 40 Joule. 2. Pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, maka energi potensial dan kinetik benda mengalami perubahan. Besarnya energi potensial benda pada ketinggian 5 meter, yaitu EPA sama dengan M kali G kali H2, sama dengan 0,2 kali 10 kali 5, sama dengan 10 Joule. Sedangkan energi kinetiknya yaitu EKA sama dengan M kali G kali H1, sama dengan 0,2 kali 10 kali 15, sama dengan 30 Joule. Jadi energi potensial benda pada ketinggian 5 meter adalah 10 Joule, sedangkan energi kinetiknya sebesar 30 Joule. 3. Sesuai bunyi hukum kekekalan energi mekanik, maka jumlah energi potensial dan energi kinetik adalah konstan. Karena konstan, kita bisa memilih energi mekaniknya pada titik A ataupun pada titik B. Jika di titik A, maka energi mekanik EMA sama dengan EPA tambah EKA, sama dengan 10 Joule tambah 30 Joule, sama dengan 40 Joule. Namun, jika di titik B, maka energi mekanik EMB sama dengan EPB tambah EKB, sama dengan 0 tambah 40 Joule, sama dengan 40 Joule. Jadi, energi mekanik benda selama gerak jatuh tersebut yaitu 40 Joule. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang energi mekanik dan hukum kekekalan energinya. Kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.